Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Sudah berdoa semua? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tematik kelas 4. Tapi sebelum itu, apa kalian sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya? Ya, mantap. Nah, sebelum itu kalian harus mencatat hal-hal yang penting agar kalian bisa mudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk materi pertama, muatan PPKN yang akan dijelaskan oleh Ibu Kamisem. Kali ini Ibu Kamisem akan menjelaskan tema 3, subtema 1. Kita awali dengan muatan PPKN dengan materi kewajiban dan hak sebagai warga di masyarakat. Kita belajar materi ini agar kalian semua mengetahui kewajiban yang harus kalian lakukan dan hak yang kalian peroleh sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Pertama kita bahas adalah hak anak di rumah. Contohnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, untuk bermain, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak di sekolah. Contohnya mendapat pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, kewajiban anak di rumah. Contohnya kewajiban belajar serta membantu orang tua. Yang keempat, kewajiban anak di sekolah. Contohnya mematuhi tata tertib sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah. Yang terakhir, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Anak-anak merupakan bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Anak berhak mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi atau kegemaran ataupun kemampuan bersosialisasi. Lingkungan masyarakat juga berkewajiban memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi ingat ya anak-anak, jika kalian ingin mendapatkan hak kalian, kalian harus menjalankan kewajiban yang harus kalian lakukan. Selanjutnya, kita akan belajar muatan IPA. Ayo, kita simak penjelasan dari Bu Epa ya. Hai anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan muatan IPA dengan materi bagian tumbuhan supaya kalian dapat mengetahui bagian-bagian penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Kita sebagai manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga makhluk hidup. Makhluk hidup lainnya, salah satunya adalah tumbuhan. Banyak yang kita manfaatkan bagi kehidupan di bumi ini. Yang pertama, sebagai bahan makanan pokok. Yang kedua, dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, dijadikan tempat tinggal. Dan masih banyak lagi. Anak-anak,
Manusia saling berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan yaitu: yang pertama, membakar hutan untuk membuka lahan sehingga hutan menjadi gundul, hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan sehingga terumbu karang menjadi rusak dan banyak ikan kecil yang mati. Jadi, kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan dengan baik seperti menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi dan menggunakan jala untuk menangkap ikan. Nah, anak-anak, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sangat penting loh. Yang pertama, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk materi IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Garnis. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan muatan IPS dengan materi kenampakan alam yang ada di Indonesia, agar kalian bisa mengetahui semua kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam berupa daratan dan kenampakan alam berupa perairan. Kenampakan alam berupa daratan, contohnya yaitu yang pertama dataran tinggi. Wilayah ini terletak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua adalah dataran rendah. Wilayah ini memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga adalah lembah. Lembah terletak di kaki perbukitan atau pegunungan, memiliki udara yang lebih hangat. Kemudian selanjutnya adalah gunung. Gunung merupakan bagian dari bumi yang menonjol dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang terakhir adalah pegunungan. Pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada kenampakan alam berupa perairan. Contohnya adalah pantai. Ya, pantai itu perbatasan antara daratan dan lautan. Yang kedua ada sungai. Sungai ini membentuk aliran di setiap pulau dan membelah daratan yang dilewatinya. Selanjutnya selat. Selat merupakan laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Selanjutnya adalah contohnya teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Kemudian danau. Danau terbentuk dari letusan gunung berapi atau pergeseran muka bumi. Dan yang terakhir contohnya adalah laut. Laut itu menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Airnya mengandung garam. Nah anak-anak, coba kalian sebutkan kenampakan alam apa yang ada di daerah tempat tinggalnya. Nah, kalian bisa tulis di buku catatan kalian ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ibu Kamisem. Kita lanjutkan materi kita muatan bahasa Indonesia dengan materi wawancara, supaya kalian bisa melakukan wawancara. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi wawancara pada tema 2. Apa kalian masih ingat dengan apa itu wawancara? Ibu ingatkan kembali, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang bertanya untuk mendapatkan informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang ditanya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus buat janji dengan narasumber, menyiapkan daftar pertanyaan yang mengandung unsur adik simba.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika sedang melakukan wawancara, kalian harus perkenalkan diri sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari pemotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, kalian harus mohon diri, ucapkan terima kasih, sampai permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak-anak, mudah kan melakukan wawancara? Coba kalian lakukan wawancara dengan orang tuamu atau keluargamu atau temanmu. Ingat, sebelum melakukan wawancara, kalian harus terlebih dulu menentukan tema yang ingin dibahas. Kemudian membuat pertanyaan dan kemudian menentukan narasumbernya ya. Baiklah, kita lanjutkan kemuatan SBDP dengan materi kolase yang akan disampaikan oleh Bu Eva. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kemuatan SBDP ya dengan materi karya seni kolase. Dengan belajar ini, kalian bisa tahu dan bisa mengetahui karya kolase itu seperti apa dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ada yang tahu tidak? Apa itu kolase? Ibu jelaskan ya. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, inilah contoh dari karya seni kolase. Kalian bisa membuat kolase di rumah bersama orang tua kalian dan teman kalian. Buatlah kolase di buku gambar kalian ya. Dengan langkah-langkah pembuatannya bisa kalian buka di buku paket tema halaman 14 sampai 16. Selamat mencoba anak-anak. Demikianlah anak-anak pembahasan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak-anak, karena masih dalam masa pandemi ini kita selalu menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lupa tetap rajin belajar dan semangat belajar. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.